Teman-teman, di era digital seperti sekarang, kapan sebuah perusahaan sebenarnya dianggap mendapatkan uang? Jawabannya terletak pada accrual basis. Akuntansi modern tidak menunggu uang tunai berpindah tangan untuk mencatat transaksi. Sebaliknya, transaksi dicatat tepat saat peristiwa itu terjadi. Prinsip inilah yang memastikan laporan keuangan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya, bukan sekadar jumlah kas di bank. Mari kita ambil contoh nyata pada platform e-commerce seperti Tokopedia. Berdasarkan aturan dalam PSAK 72, Tokopedia tidak mengakui seluruh nilai barang yang kalian beli sebagai pendapatan mereka. Pendapatan yang mereka catat hanyalah biaya administrasi dari transaksi tersebut. Mengapa demikian? Karena itulah nilai ekonomi nyata yang menjadi hak mereka sebagai penyedia layanan. Dengan memahami pengakuan pendapatan dan beban ini, kita belajar bahwa akuntansi bukan soal kapan uang diterima, tapi tentang kapan nilai diciptakan. Inilah yang membuat laporan keuangan perusahaan teknologi tetap relevan dan jujur di mata para investor. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa sebuah kendaraan yang baru keluar dari dealer hari ini nilainya tidak akan sama lagi di tahun depan? Begitu juga dalam dunia bisnis. Saat perusahaan memiliki aset, kita biasanya mencatatnya berdasarkan harga perolehan, yaitu biaya yang benar-benar kita keluarkan saat membelinya. Namun, dalam metode tertentu, kita juga bisa menggunakan nilai wajar untuk mencerminkan harga pasar yang terkini. Hal yang sangat penting untuk dipahami adalah aset berwujud seperti mesin produksi, bangunan kantor, maupun kendaraan operasional. Aset-aset ini tidak selamanya prima. Mereka mengalami keausan dan penurunan fungsi seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, akuntansi mengenal konsep depresiasi atau penyusutan. Mari kita bedah melalui sebuah contoh. Bayangkan perusahaan membeli sebuah mesin canggih senilai 500 juta rupiah. Jika mesin ini diperkirakan memiliki masa pakai selama 10 tahun dan kita menggunakan metode garis lurus, maka setiap tahunnya nilai mesin tersebut akan berkurang sebesar 50 juta rupiah. Beban penyusutan sebesar 50 juta rupiah inilah yang harus kita laporkan setiap tahun. Mengapa ini krusial? Karena angka ini secara langsung akan memengaruhi besar kecilnya laba perusahaan di setiap periode. Tanpa memperhitungkan depresiasi, kita akan terjebak melihat keuntungan yang semu. Padahal sebenarnya ada aset kita yang nilainya terus berkurang. Teman-teman, pernahkah Anda mendengar sebuah perusahaan yang melaporkan keuntungan besar tetapi tiba-tiba tidak mampu membayar gaji karyawannya? Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan antara laba di atas kertas dengan uang tunai yang benar-benar kita pegang. Disinilah laporan arus kas menjadi sangat krusial. Laporan ini membagi aliran uang perusahaan ke dalam 3 bagian utama. Pertama adalah operasi, yang bercerita tentang arus kas dari kegiatan bisnis harian kita. Kedua adalah investasi, yang mencatat uang yang keluar atau masuk dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Dan ketiga adalah pendanaan, yang menunjukkan dari mana modal kita berasal, apakah itu dari pinjaman utang atau penerbitan saham. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat fenomena banyak perusahaan rintisan atau startup di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023. Meskipun pendapatan bruto mereka terus meningkat pesat, banyak dari mereka yang justru mencatat kerugian bersih dan arus kas operasi yang negatif. Hal ini disebabkan oleh biaya promosi atau bakar uang yang sangat besar demi menarik pelanggan. Pelajaran penting yang harus kita ingat hari ini adalah profit tidak selalu sama dengan cash flow. Keuntungan mungkin menunjukkan seberapa baik kinerja kita, tetapi arus kas menunjukkan seberapa lama bisnis kita bisa bertahan hidup. Setelah kita mempelajari bagian-bagian teknis dari akuntansi, sekarang mari kita lihat paket lengkapnya dalam komponen laporan keuangan lengkap. Bayangkan laporan ini sebagai sebuah buku cerita utuh yang menggambarkan kondisi kesehatan sebuah perusahaan secara menyeluruh. Agar cerita ini dianggap kredibel dan transparan, ada 5 bagian utama yang harus tersedia dan saling melengkapi.
Bagian pertama adalah laporan laba rugi. Disinilah perusahaan bercerita tentang kinerjanya selama periode tertentu. Apakah usaha yang dijalankan berhasil mencetak keuntungan atau justru harus menelan kerugian? Bagian kedua adalah laporan posisi keuangan atau yang sering kita kenal sebagai neraca. Ini berfungsi seperti potret seketika yang menunjukkan posisi kekayaan kita serta dari mana sumber pendanaannya pada tanggal tertentu. Selanjutnya, bagian ketiga adalah laporan perubahan ekuitas yang mencatat bagaimana modal pemilik berkembang atau menyusut seiring berjalannya waktu. Bagian keempat, seperti yang telah kita bedah sebelumnya, adalah laporan arus kas yang secara spesifik memantau lalu lintas uang tunai agar perusahaan tidak kehabisan napas secara finansial. Terakhir, bagian kelima yang sangat penting namun sering terlewatkan adalah catatan atas laporan keuangan. Jika 4 laporan lainnya didominasi oleh angka, komponen kelima ini memberikan penjelasan detail dan narasi pendukung agar siapapun yang membacanya tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dengan memahami kelima komponen ini, kita bisa melihat wajah bisnis secara jujur dan utuh.